boleh tak kita nak jadi macam Indonesia yang semua akan terus bercakap bahasa Indonesia? Jawapan dia tak boleh. Kita tak akan boleh buat rakyat kita semua ni bercakap bahasa Melayu. Saya cakap memang tak boleh. Sebab negara kita dibina atas dasar integrasi. Indonesia dibina atas dasar asimilasi. Bermakna siapa yang bukan orang Indonesia, kan, yang tak boleh bercakap bahasa Indonesia, mereka dipaksa. Sebab itu kalau kita lihat muka Jawa tapi nama Cina, muka Jawa tapi nama Cina, muka Jawa tapi nama Cina, nama Cina. Tapi kalau kita di Malaysia integrasi, kamu boleh terus amalkan apa fahaman kamu, kamu boleh terus bercakap dalam bahasa kamu. Kerana itu kita ada perbezaan itu, dan itulah pandangan saya. Kataan yang cikgu jumpa, berencana, rumah sakit. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Entah budak-budak zaman sekarang yang tengah mengguna bahasa tu, itu bahasa Melayu kita sendiri. Contoh macam tadi perkataan teman tu. Teman itu, ya, cikgu tadi dah sebut, wujud dalam kamus dewan. Memang ada. Dan memang kita guna teman seperjuangan, kita tak guna kawan seperjuangan. Mungkin penggunaan konteks dia tu berbeza lah, sehinggalah cikgu tu nak menanda, dia rasa konteks ini dia dah bunyi Indonesia. Jadi betul, saya setuju dengan apa yang cikgu tu sampaikan. Dan berkenaan penggunaan bahasa Indonesia ni mungkin atas dasar negara juga, kerana orang tanya kepada kita, boleh tak kita nak jadi macam Indonesia yang semua akan terus bercakap bahasa Indonesia? Jawapan dia tak boleh. Kita tak akan boleh buat rakyat kita semua ni bercakap bahasa Melayu. Saya cakap memang tak boleh. Sebab negara kita dibina atas dasar integrasi. Indonesia dibina atas dasar asimilasi. Bermakna siapa yang bukan orang Indonesia, kan, yang tak boleh bercakap bahasa Indonesia, mereka dipaksa. Sebab itu kalau kita lihat muka Jawa tapi nama Cina. Nama Cina. Tapi kalau kita di Malaysia integrasi, kamu boleh terus amalkan apa fahaman kamu, kamu boleh terus bercakap dalam bahasa kamu. Kerana itu kita ada perbezaan itu, dan itulah pandangan saya. Bagi kita orang Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang ada di hampir seluruh Indonesia. Memang ada ya. Kalau menurut kajian kami, di Indonesia itu lebih dari 80 bahasa Melayu ya, sebagai bahasa daerah. Cindo Komedo. Ya soalnya aku dari kecil sampai segede ini tinggalnya di Jember. Sedangkan Jember itu ngomongnya kebanyakan bahasa Jawa sama bahasa Madura. Jadi kalau Cindo di Jember itu tuh pada fasih bahasa Jawa sama bahasa Madura. Mungkin masnya tuh keseringan lihat Cindo di PIK yang ngomongnya tuh lo gue. Kalau aku ya jelas gak bisa mas disuruh ngomong lo gue, pasti medok. Kalau di sini tuh ngomongnya tuh kon, aku. Kon itu artinya kamu gitu. Kita dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni berbangga dengan bahasa Indonesia baku. 3 hal menyakitkan Cindo di China. Kita Cindo, pas kemarin sampai di China kita beli makanan, terus akhirnya tidak tahu kita ngomong apa. Tapi pada akhirnya akhirnya tanya, kita ini asli mana? Tapi kok tidak tahu bahasa Cina? Udah siapin aplikasi sebelum ke Cina untuk conversation dengan penduduk mainland langsung guys. Cuman sayangnya guys, mereka juga nggak ngerti guys. Kita ke Cina tuh bahasanya tuh berbeda, nggak sama. Nah, padahal kan kita juga tahu Mandarin, cuman ya mau nggak mau kita belanja pakai bahasa isyarat juga sih. Jadi kesimpulannya guys, pulang ke Indonesia belajar bahasa Cina ya. Kau pernah jumpa orang Cina boleh cakap Jawa? Serius ni? Kalau tak percaya, tengok ni. Mantu ni ya. Oh, wingi mantu. Tanya lah. Makan besar wingi lah. Makan besar ya. Makan gede. Makan besar. Follow lah TikToknya, TikTok. YB Jawa Skincat. YB Jawa Skincat. Okey. Follow bocah-bocah follow lah. So mampir lah. Ngot situ kabeh mampir nang Skincat 3 tahun melawat Selangor. 25 tahun melawat Selangor. Kamu cuti pusing Selangor dulu. Kalau koncone kabeh yo tekan nang coba jenenge? Samad, bone Samad, laman kuku, anake sing jadi soge. Anake Farhan. Farhan. Itu loh. Ya, sebab macam mana boleh cakap Jawa ni? sempadan saya, rumah saya dengan Jawa.
Yang terakhir rumah saya dengan Jawa. Jiran saya Jawa. Saya waktu kecil bekerja Raja 5 bekerja dengan Wak Isrok, namanya Wak Isrok bin Majid. Arwah lah, dah meninggal lah. Itu macam bapak saya lah. Saya kerja kantin dengan dia, sapu-sapu lantai, cuci piring, buat air dan sebagainya. Raja 5 kawan dengan anaknya, tidur kat rumahnya, mangan kerobong cowo, mangan sambal toto lah, turu mangan turu sama toto, sama tomes, kapan ni? Nah, jika dibandingkan dengan Indonesia, sebenarnya itu adalah hal yang biasa dan tidak menjadi sesuatu yang wah ya. Ini ada salah satu konten YouTuber, karena saya pas lagi searching tuh ya, mau cari film horor. Saya ketemu ada salah satu YouTuber WNI yang saat ini berada di Malaysia. Dia itu mengatakan, membandingkan antara Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia. Dia mengatakan bahwa malu nggak sih? Orang Tionghoa Malaysia itu pandai bahasa Mandarin, tapi di Indonesia malah mereka nggak ngerti bahasa Mandarin. Justru malu lagi ketika di mana mereka itu sudah mengaku Malaysian, tapi nggak bisa bahasa lokalnya, bahasa nasionalnya. Itu lebih memalukan. Kenapa di Tionghoa di Malaysia itu mereka itu banyak sekali yang nggak bisa bahasa Malay ya? Mereka itu lebih ke bahasa Mandarin dan bahasa daerah mereka, bahasa ibu mereka. Karena di Malaysia sendiri itu Weh, korang ni memang terkejut aku sampai dua-dua video aku buat cakap bahasa Melayu pun boleh sampai 30k orang tengok. Aku macam tak boleh brain doh. Kenapa? Dia mengejutkan sangat ke Cina cakap Melayu? Assalamualaikum. Saya ada satu persoalan di sini. Kenapa kita selalu rasa teruja bila ada orang Cina dan India di negara kita yang boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan fasih? Bukankah bahasa kebangsaan di negara ini bahasa Melayu? Bukankah orang Cina dan India merupakan sebahagian daripada rakyat Malaysia? Jadi mengapa kita kena rasa teruja? Kerana sememangnya mereka perlu tahu bercakap dalam bahasa kebangsaan selaku warga negara Malaysia. Cuma satu-satunya negara yang mana rakyatnya berasa teruja dengan rakyat Malaysia lainnya bercakap dalam bahasa kebangsaan sampai jadi tular dan sebagainya. Jadi persoalannya di sini, adakah kita mempunyai krisis identiti ataupun kita hanya menyifatkan rakyat Malaysia itu adalah daripada kalangan orang Melayu dan Bumiputera dan orang Cina dan India itu bukan sebahagian daripada rakyat. Realita Cindo brojol ndek Surabaya. Kek cilik iku kene wis belajar namanya 4 bahasa. Yang pertama iku pastiye basa Indo, ben kene iku bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mari ngono, yang kedua iku pelajaran bahasa Inggris. Nah, yang ketiga iku basa Jawa. Aku ket SD iku koyoke wis belajar namanya krama inggil, ngoko alus, aksara Jawa, wis mbuh-mbuh. Nah, terus yang paling terakhir iki paling ciamik ya, basa Mandarin, wis iku mumet ndasku. Kayak piye yo, bener yo iso ae kene iku yo. Me piye lancare lek misale sekitare kene dan kita sendiri ndek rumah iku yo basa Jawaan ngono. Makanya jok kaget lek misale ketemu cindo-cindo Surabaya iku medok-medok tapi Mandarine amburadul. Kiper Cina ta iki? Hei, raimu ngomong kaya ngono apa maksude? Wis diomongi. Sing Cina iki mek raiku tok. Tapi tumpah darahku iki Indonesia. Apa-apaan iki? Kok aku difitnah terus? Jarene kiper Cina kok gak bal-balan malah breng-brengan. Hei, wis diomongi. Sing Cina mek raiku tok. Tapi aku 100% Indonesia aku iki. Ono sing fitnah aku barang jarene. Kok Budi iki musuh dalam selimut jare. Apa nih musuh dalam selimut? Aku Indonesia aku.